Halo dari Orde Baru. Ya, hari ini kita tidak akan membahas sebuah keyboard kawan-kawan, karena kita hari ini akan membahas 4 buah keyboard. Keren banget. Iya, saya tidak akan memegang keyboard ini sepanjang video ya kawan-kawan ya. Jadi saya akan letakkan ini keyboard semua. Nanti ya saya akan kasih banyak b-roll ya kawan-kawan. Jadi tenang saja, kalian pasti bisa lihat. Jadi intinya 4 keyboard yang akan kita bahas kali ini adalah keyboard dari Vortex series yang bertemakan Smoky Black series. Ya betul ya, bukan salah. Smoky Black Edition. Yes. Sebelumnya terima kasih banget untuk Vortex series yang sudah mempercayakan saya 4 keyboard ini untuk di-review. Cuman maaf banget ya, review ini agak terlambat karena saya agak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar YouTube ya. Tapi kita akan bahas sebuah keyboard ini, 4-4-nya. Gimana cara ngebahas 4 keyboard? Ya saya jelaskan dulu ya line up-nya. Dari yang paling pertama itu ada yang paling kecil, Vortex series VX5 Pro Smoky Black Edition. Iya. Lalu ada VX8 Pro, VX7 Pro, dan ada GT8. Ya, GT8 apa GT8 sih ngomongnya? Ya. Dan gue rasa dari semuanya ini yang belum pernah gue bahas sama sekali itu ada di VX7 ya kawan-kawan ya. Saya belum pernah juga sebenarnya ya pakai keyboard TKL. Jadi ini sekalian juga saya pertama kali mencoba keyboard TKL. Terima kasih Vortex series. Oke, kita mulai dari hal-hal yang sama-sama dulu dari semua keyboard ini. Mulai dari kotak, kita bisa lihat ya kawan-kawan, akhirnya Vortex series tidak menggunakan kotak kardus lagi. Ya walaupun desainnya cukup sederhana kawan-kawan dan cenderung seragam semua, namun not bad lah ya kawan-kawan. Cuman sayangnya dalamnya itu masih menggunakan kantong plastik seperti biasa, kecuali VX5. Ya, VX5-nya ini cukup proper kalau menurut saya kawan-kawan ya. Untuk kelengkapannya semuanya hampir sama, ada manual book, ada keycap and switch puller 2-in-1, lalu kabel Type-C braided. Namun khusus untuk GT8 kalian diberikan dongle 2.4 GHz. Jadi selain menggunakan dongle, kalian juga bisa menggunakan Bluetooth up to 3 device di GT8 ini. Oke, jadi yang wireless dari semua keyboard ini cuma di GT8. Ya, bukan masalah buat gue karena gue bukan fans diehardnya wireless ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau menurut gue sih. Untuk keycapnya diinfokan dari Tokopedia-nya bahwa keempat keyboard ini menggunakan PBT double shot cherry profile keycap. Gue kurang yakin sih ini cherry profile keycap. Karena kalau gue lihat itu kayak agak rounded gitu ya keycapnya. Gue rasa sih lebih mirip ke CSA profile yang di VX5 Metal Edition yang pernah kita bahas itu ya kawan-kawan ya. Ya kalau dari ketinggiannya sih ya kayaknya sih cherry profile sih ya bener ya. Ya percaya aja ya sama Vortex series ya kawan-kawan ya. Kayak sih ini memang cherry profile namun dengan finishing yang lebih rounded ya kawan-kawan ya. Dan yang gue suka dari keycaps keempat keyboard ini adalah mereka semua menggunakan sub legend yang lengkap. Jadi buat gue yang sering gunakan keyboard, gue gak perlu lagi menghafalkan apa saja function keys yang tersembunyi di balik keyboard ini kawan-kawan. Ya walaupun mungkin tidak terlalu estetik ya kawan-kawan, namun itu ya tergantung preferensi kalian masing-masing. Kalian lebih ke estetik oriented atau function oriented atau ya gitulah. Tapi gue rasa kayaknya keycapnya ini gak terlalu tebel ya kawan-kawan, karena sound profile-nya itu agak tipis gitu loh. Ya cenderung ke clacky sih ya kawan-kawannya. Dan satu lagi hal yang mungkin bisa menjadi permasalahan kalau menurut gue, mereka menggunakan double shot yang sepertinya double shot untuk tembus cahaya gitu kawan-kawan ya. Jadi berhubung semua keyboardnya ini sudah south facing, which is ya bagus banget kalau menurut gue. Double shotnya yang transparan ini justru membuat legend atau karakter dari keycapnya ini sudah terbaca kalau menurut gue. Jadi kayak agak remang-remang gitu. Bahkan di VX5 itu tombol yang pas di atas port Type-C jadinya kayak terang sendiri ya kawan-kawan, karena mereka harus north facing di bagian situ di angka 1 dan 2. Tapi ya not bad lah kalau menurut gue, at least PBT, jadi harusnya sih nggak cepet shine ya kawan-kawan ya. Lalu untuk case-nya seperti namanya sudah pasti keempat keyboard ini menggunakan case Smoky Black, karena mereka adalah keyboard Smoky Black Edition. Dan jujur kalau menurut gue Smoky Black-nya ini cakep sih kalau menurut gue. Walaupun gue bukan penggemar berat case-case yang Smoky Black segala macam ini, namun buat kalian yang ngefans sama keyboard Smoky, pasti bakal suka sih sama keempat keyboard ini kalau menurut gue ya. Namun kalau menurut gue agak sayang sih ya, karena keempat keyboard ini walaupun sama-sama Smoky Black, tapi mereka memiliki finishing case yang agak berbeda kalau menurut gue. Jadi agak ketahuan sih kalau mereka tidak memanufakturasi sisa-kesikan. Jadi kalau kalian lihat itu finishingnya ada yang halus, ada yang kayak frosted gitu,
Ada yang hitam dan ada yang kebiruan. Namun kalau kalian nggak beli keyboardnya 4 sekaligus ya nggak bakal ketahuan juga sih kalau menurut gua. Lalu mountingnya, kecuali VX5 yang menggunakan Tremont, semua keyboard ini menggunakan sandwich mount. Jadi intinya kayak dijepit gitu sama case-nya ya, atas dan bawah. Cuma lucunya VX7 dan GT8 seperti kemarin tetap dibaut juga. Padahal sudah sandwich mount, nggak perlu ada baut pun, nggak bakal kemana-mana keyboardnya. Dan sudah pasti kita sepakat ya kawan-kawan, GT8 ini bukan gasket mount karena stiff banget. Ya kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di review GT8 yang pernah gue buat. Lalu untuk switch gue ditawarkan beberapa switch ya kawan-kawan. Namun ya gue milih yang gateron-gateron aja ya sama adminnya. Terima kasih Mimin. Jadi di sini untuk GT8 dan VX7 gue mendapatkan gateron brown. Lalu untuk VX8 dan 5 gue mendapatkan gateron yellow kesukaanku. Dan ya sama seperti terakhir gue nyoba gateron brown ya kawan-kawan, tactile-nya itu super tipis banget, parah. Bahkan hampir mirip kayak linear aja kalau menurut gue. Dan gateron yellow nggak usah ditanya, one of the best budget switch yang pernah ada. Dan langsung aja ke typing feel, jujur gue bingung sih mendeskripsikannya kawan-kawan. Karena semuanya punya karakter masing-masing. Tapi kalau untuk sound profile gue rasa sih VX5 ini yang paling tok ya kawan-kawan. Entah kenapa ya, mungkin karena banyak ruang-ruang kosong untuk resonansi suara itu saling bergema. Jadi ya kalau kalian mau cari yang agak tok mungkin bisa di VX5 ini ya kawan-kawan. Dan sisanya typing feel-nya ya sama aja sih sama keyboard-keyboard pada umumnya ya. Enak. Lalu untuk steps-nya di unit gua ini cukup aman sih kalau menurut gua ya. Nggak ada yang rattle atau gimana-gimana. Bahkan di VX7 ini di unit gua ya, ini tuh spasinya tuh enak banget ya kawan-kawan ya. Keren sih ya. Mereka masih menggunakan upgraded stabilizer yang seperti biasa ditulis di Tokopedia seperti itu ya kawan-kawan ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan masing-masing keyboard. Mulai dari GT8 semuanya sama persis kalau menurut gua. Bahkan masih ada permasalahan jalan-jalan di meja seperti GT8 yang pernah gua review dulu ya kawan-kawan. Padahal VX7 ini masih lebih luas loh ya permukaannya kawan-kawan. Tapi dia nggak jalan-jalan di meja gua. Ya walaupun meja gua ada sedikit gundakan gitu ya. Namun kalau VX7 aja nggak jalan-jalan, kenapa yang GT8 jalan-jalan ya? Gua jadi agak bingung aja. Jadi ya make sure meja kalian itu tidak ada undakan ya kawan-kawan. Namun kalau memang ada permasalahan dengan meja kalian ya kalian bisa naikin itu stand off-nya. Bukan stand off namanya sih, aduh, kickstand atau apalah namanya itu ya. Lalu perbedaannya sama yang dulu, paling PCB-nya ini tidak biru lagi ya kawan-kawan, sekarang warnanya hitam. Ya basically 4-4-nya sekarang hitam sih PCB-nya kawan-kawan ya. VX8 dan VX7 gue agak lupa sih ya sama VX8 ini. Dan ternyata mereka itu memang pakai daughterboard ya. Pas gue lihat ini, kok mereka berdua ini pakai daughterboard ya. Ternyata di VX8 yang lama juga memang sudah pakai daughterboard, namun tidak gasket mount. Jadi justru ini GT8 yang harusnya pakai daughterboard karena mereka ini gasket mount niatnya ya. Tapi malah VX8 dan VX7 yang tidak diniatkan untuk jadi gasket mount malah diberikan daughterboard. Jadi kalau menurut gue sih kayaknya VX8 dan VX7 ini agak kayak satu seri gitu kayaknya ya. Kesamaan yang paling ketara sih kalau menurut gue ada di posisi port Type-C-nya itu ya kawan-kawan. Port Type-C-nya itu kayak agak tersembunyi di bagian bawah case-nya. Jadi ya positif side-nya sih kalau menurut gue mungkin agak sedikit lebih rapih ya kawan-kawan ya. Karena pala dari kabel kalian itu tidak terekspos keluar. Namun downside-nya kalau menurut gue ya sudah pasti kalian agak ribet aja sih ya memasang kabel dari keyboard kalian. Apalagi kalau kalian sering gonta-ganti keyboard, agak meribetkan. Dan jika ukuran kabel kalian itu besar, gue rasa sih akan agak ngeganjal keyboard ya kawan-kawan, karena jalur di kabel case-nya ini agak kecil ya kawan-kawan. Lalu khusus di VX8, keyboard ini tidak memiliki sound dampening foam di bawahnya. Jadi kalian bisa lihat keyboard itu telanjang, kalian bisa melihat semua isi dari PCB-nya. Positifnya sudah pasti LED kalian bisa terlihat dengan jelas ya kawan-kawan. Namun sebenarnya sih yang lainnya juga bisa ya, tinggal dicabut sound dampening foam-nya. Ya agak sayang sih kalau nggak dikasih sound dampening foam ya kalau menurut gue ya. Soundnya sih kalau menurut gue tetap oke ya, walaupun nggak pakai sound dampening foam. Ya nanti kalian lihat tapping test ya kawan-kawan ya. VX7 pertama kalinya gue pakai TKL dan surprisingly cakep loh ya di meja itu ya. Cuman kalau menurut gue memang agak memakan tempat. Namun dari segi estetik kalau menurut gue sih ini yang paling cakep sih. Kayak keyboard retro gitu gak sih kawan-kawan. Jadi ya cakep sih kalau menurut gue ya. Dan sudah pasti kelebihannya itu untuk mengakses arrow key dan function keys itu segala macamnya pasti bakal lebih mudah sih di keyboard TKL. Lalu VX5 terakhir, salah satu 60% tercakep yang pernah gue lihat kawan-kawan.
Tidak bohong, gue sih belum pernah lihat ya keyboard 60% yang smoky black ini. Keren sih ya, keyboard 60% compact, lalu smoky black, jadi LED-nya itu nembus-nembus gitu. Keren sih kalau menurut gue ya. Walaupun ya kawan-kawan ya, saya nggak bilang ini yang terbaik ya, karena gue kemarin sudah mencoba VX5 yang Metal Edition, sudah pasti feelingnya itu tidak sepremium yang Metal Edition kawan-kawan. Tapi at least buat kelas 60% yang plastik budget gini, build quality solid banget sih kalau menurut gue ya. Tetap keren sih kalau menurut gue. Karena kita akan mencoba 4 buah keyboard. Review kali ini tidak akan panjang-panjang. Kita akan langsung masuk ke typing test. Ya, itu dia typing testnya kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Enak? Untuk harga sudah pasti Vortex Series akan selalu bersaing. Intinya di daftar ini saya pisahkan harganya berdasarkan merek Switch. Dimulai dari yang paling murah ada di VX5 varian Otemu seharga Rp490.000 dan termahal ada di GT8 varian Jwick seharga Rp960.000. Harga lebih lengkapnya bisa lihat link Tokopedia di bawah, di deskripsi maksudnya. Ya, saya mohon maaf ya kawan-kawan kalau ada beberapa hal-hal terlewatkan dalam review kali ini karena 4 keyboard ya kawan-kawan ya. Jadi ya gue harapkan kalian bisa mendapatkan garis besarnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Vortex Series sudah mengirimkan 4 keyboard ini. Ya, sekian untuk hari ini kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk ini. Saya On Jabara pamit undur diri. Tolong berkat everybody. And bye. Lalu ada apa lagi ya? Nah, ini kurang tinggi kursi saya.